Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua di dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum kita memulai kegiatan belajar daring kita kali ini, marilah kita berdoa semoga pelajaran yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar dan menjadi berkah serta bermanfaat, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itu kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk sukses. Semoga kata-kata ini dapat memberikan motivasi buat kalian semua. Ungkapan kita, meskipun pada saat ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kita masih diberikan kesempatan berbagi ilmu melalui video pembelajaran kali ini. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang matrik. Apa sih matrik itu? Nanti kita akan jelaskan lebih jauh, tapi sebelumnya kompetensi dasar pengetahuan yang harus kalian penuhi pada saat pembelajaran matrik ini adalah menerapkan operasi matrik dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matrik. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matrik. Jadi diharapkan setelah pembelajaran kali ini, setelah mempelajari bab matrik ini, kalian dapat mencapai kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan yang telah ditetapkan. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami konsep matrik. Kemudian yang kedua adalah menentukan notasi, elemen, dan ordo matrik. Yang ketiga, memahami jenis-jenis matrik. Kemudian yang keempat adalah mendeskripsikan konsep matrik dan jenis-jenis matrik. Untuk materi matrik semuanya sudah di-share di grup Classroom. Di slide itu materi matrik sudah semuanya, tapi untuk video ini tidak dijelaskan semua, kita bagi nanti beberapa video pembelajaran, jadi sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi semua, tapi materinya sudah ada di sana semua, sudah bisa kalian catat dan diringkas materinya. Kemudian nanti penjelasannya lihat videonya. Kemudian contoh matrik. Untuk lebih dapat memahami apa itu matrik, coba kita perhatikan contoh-contoh matrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, gambar ini mungkin sudah tidak asing lagi buat kalian yang sekolah, karena ini contoh salah satu tempat duduk di ruang kelas. Kemudian contoh yang lain, ini gambar tempat botol Coca-Cola atau keranjangnya. Kemudian gambar tempat telur. Kemudian tempat untuk membawa botol minuman yang biasa dipakai oleh pedagang asongan. Nah, kalau biasa lihat pedagang asongan bawa botol-botolnya di dalam tempatnya seperti itu. Nah, di dalam situ ada sekat-sekat yang bisa ditaruh botolnya. Gambar ini sama, hampir mirip dengan yang pertama tadi. Sini juga tempat botol, tapi ini khusus untuk Coca-Cola. Ini semuanya itu, kalau yang ini bisa untuk berbagai macam. Nah, ini tempat telur. Jangan fokus pada telurnya, tapi tempatnya ini. Nah, telurnya. Selanjutnya,
Pengertian, notasi, dan ordo suatu matrik. Matrik itu adalah susunan beberapa bilangan atau huruf dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom yang dibatasi dengan kurung biasa atau kurung siku. Jadi matrik itu adalah susunan beberapa bilangan atau huruf-huruf yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Jadi ada aturan penyusunannya. Kemudian bilangan-bilangan itu disusun dalam sebuah kurung biasa atau kurung siku. Nah, setiap bilangan atau huruf pada matrik disebut dengan elemen matrik. Kemudian notasi matrik. Matrik itu biasanya dilambangkan atau dinotasikan dengan huruf kapital atau huruf besar ya, sedangkan elemennya berupa huruf kecil. Kemudian ada lagi namanya ordo matrik. Ordo itu aturan. Ya, ordo matrik artinya adalah banyaknya bilangan yang menunjukkan banyaknya baris dan kolom pada suatu matrik. Jadi ada aturan matrik. Jadi ada banyak barisnya berapa, kolomnya berapa pada suatu matrik, dinamakan dengan ordo matrik. Nah, sekarang perhatikan matrik A berikut ini. Nah, M, matrik A, M kali N. M ini adalah baris, N ini adalah kolom. Jadi kalau ditulis matrik 2 kali 1 artinya 2 baris 1 kolom. Jadi jangan ketukar ya, ordo matrik itu baris kali kolom, bukan kolom kali baris. Tapi kemudian jangan dikalikan. Kalau misalkan ada matrik 2 kali 3 jadi matrik 6, salah, nggak bisa seperti itu. Ya, yang itu matrik ordo matrik itu dia hanya dituliskan aja 2 kali 3. Artinya 2 baris 3 kolom, bukan matrik 6. Nah, barisnya itu ini A11, 12, 13 sampai A1N ini merupakan baris. Baris pertama, baris kedua, baris ke M. Nah, kemudian kolom. Kolom itu dari atas ke bawah ini namanya kolom. Jadi baris tadi dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Kemudian kolomnya itu dari atas ke bawah A11, A21 sampai AM1. 11 itu A11 itu A11, A12, 13 dan sebagainya ini dinamakan dengan elemen matrik. Ya, dilambangkan dengan huruf kecil tadi ya. Kemudian kemudian lambang matrik tadi menggunakan huruf kapital nih, A besar. A11 itu artinya posisi elemen matrik ini berada pada baris pertama, kolom pertama. Jadi ditulis A11. Jadi kalau di sini ditulis A23 artinya dia berada pada baris kedua, kolom ketiga. Nah, kemudian di sini yang terakhir, ini AM kali N. Pada baris ke M, kolom ke N. Jadi ini dari A1N sampai dengan AMN itu terdapat banyak barisnya. Ini barisnya dari sini 1, 2 dan seterusnya sampai sini. Ini M baris. Kemudian kolom M1, M2, M3 dan seterusnya sampai MN kolom. Jadi baris tadi dari atas kiri ke kanan, baris 1, baris 2 dan seterusnya. Kemudian ini kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya sampai dengan kolom ke N. Lihat ya, jangan ketukar, tadi ordo matrik tadi adalah baris kali kolom. Selanjutnya, nah, perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini. Gambar ini merupakan salah satu tempat duduk di dalam pesawat atau posisinya itu berada di mana aja. Gambar yang merah ini
berada pada kabin depan. Kemudian yang ini berada pada di depan sayap. Ini sayap pesawat, ini depannya, depan sayap. Kemudian ini di atas sayap, maksudnya bukan di atas sayapnya tapi sayapnya ini. Nah, kemudian ini kabin belakang. Jadi di dalam gambar ini, ilustrasi gambar ini, yang diperhatikan gambar tempat duduknya ini ya, bukan tulisan yang di atasnya ini. Jangan salah fokus. Yang kita perhatikan adalah posisi tempat duduk pada pesawatnya ini. Posisi penumpang, tempat duduk penumpang ada di kabin depan, di depan sayap, di atas sayap, dan di kabin belakang. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan ke LKPD. Ini ada LKPD. LKPD ini nanti Ibu share di grup Classroom. Kalian print, kemudian kalian kerjakan sesuai dengan instruksinya dan dikumpulkan nanti di sekolah pada jadwal yang telah ditentukan. Nanti jadwalnya diinformasikan kembali kapan. Nah, ini LKPD itu artinya lembar kegiatan peserta didik. Nah, kalian tulis nama dan kelasnya. Nah, kemudian di sini apa-apa yang akan kalian lakukan pada kegiatan pembelajaran ini. Ini kegiatan pembelajaran ini ada 3 macam. Yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu memahami konsep matrik, menentukan notasi elemen dan orde matrik, memahami jenis-jenis matrik, dan mendeskripsikan konsep matrik dalam jenis-jenis matriknya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang di sini. Pertanyaan yang pertama, ada berapa banyak posisi tempat duduk penumpang dalam pesawat? Artinya kalian disuruh memperhatikan gambar ini, tulis semua berapa tempat duduknya, dihitung ya, dari yang kabin depan, depan sayap, atas sayap, dan kabin belakang. Nah, kemudian ada berapa banyak posisi baris tempat duduk pada kabin pesawat tersebut jika dilihat dari tampak depan pesawat, dari kabin depan kira-kira berapa, kemudian kolomnya berapa dari kabin depan, dan seterusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kalian jawab. Nah, yang kedua ini, pertanyaan kedua ini, jika untuk setiap kabin pada pesawat kita notasikan dengan K untuk kabin depan, L untuk kabin depan sayap, M untuk kabin atas sayap, dan N untuk kabin belakang sayap, maka, dan seterusnya. Ini bisa kalian baca di sini lanjutannya. Kalian diminta untuk membuatkan kembali posisi matriknya. Kabin depan itu seperti apa, dan seterusnya. Ya, ini nanti bisa di print dulu. Nah, yang kemudian ada kegiatan yang kedua adalah ini ada daftar nama siswa dan nomor peserta. Nah, di sini kalian dari daftar ini kalian diminta untuk membuat daftarnya dalam bentuk matrik. Baris 1 berapa, siapa saja yang posisinya di baris 1, dan seterusnya. Ya. Nah, ini bisa di print, kemudian kita kembali ke slide tadi. Selanjutnya adalah tentang jenis-jenis matrik. Jenis-jenis matrik itu yang pertama adalah namanya matrik baris. Apa itu? Nanti kita lihat semuanya. Kemudian matrik kolom, matrik persegi, matrik 0, matrik segitiga atas, matrik segitiga bawah, matrik diagonal, matrik identitas, dan matrik skalar. Nah, kita kembali ke LKPD tadi. Apa aja sih pengertian dari matrik-matrik itu, jenis-jenisnya tadi. Nah, yang pertama adalah matrik kolom. Matrik kolom itu adalah matrik yang hanya terdiri dari matrik baris adalah matrik yang hanya terdiri dari satu baris dengan jumlah kolomnya sama dengan jumlah elemennya. Ini matrik baris.
dia hanya mempunyai satu baris, kolomnya terserah mau berapa banyaknya. Kalau matrik kolom adalah matrik yang hanya terdiri dari satu kolom, barisnya terserah mau berapa banyak. Nah, kalau matrik K ini barisnya satu, kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ordonya 1 kali 5, satu baris 5 kolom. Nah, kemudian contoh yang matrik kolom ini, nah, ada satu kolom tapi barisnya ada 4. Jadi ordonya adalah 4 kali 1. 4 baris 1 kolom. Kemudian matrik persegi. Matrik persegi adalah matrik yang jumlah baris dan kolomnya sama. Jadi matrik kalau dia ordonya adalah 2 baris 2 kolom, berarti 2 kali 2 sama. Kemudian kalau misalkan ditambah lagi 3 kali 3, dia sama dia, berarti dia matrik persegi. Artinya baris dan jumlah baris dan kolomnya sama. Kemudian matrik 0. Matrik 0 adalah semua elemennya adalah 0. Contohnya seperti ini. Matrik P ini ordonya 3 baris 2 kolom. Yang ini ordonya 3 baris 3 kolom. Nah, kemudian matrik segitiga. Matrik segitiga itu ada 2, matrik segitiga atas dan matrik segitiga bawah. Matrik segitiga atas adalah matrik yang semua anggota berada di bawah diagonal utama adalah 0. Diagonal utama itu yang ini, A11, A12 dan A1, A3, A22 dan A33. Ini garis yang miring ini diagonal utamanya. Jadi matrik segitiga atas adalah matrik yang semua anggota yang berada di bawah diagonal utama adalah 0 ini, yang segitiga ini. Kemudian matrik segitiga bawah adalah matrik yang semua anggota berada di atas diagonal utama adalah 0. Jadi di atas diagonal utamanya nilainya 0. Ini namanya matrik diagonal. Kemudian selanjutnya matrik segitiga atas tadi ya. Kemudian matrik diagonal. Matrik diagonal adalah matrik persegi yang elemen diagonal utamanya tidak 0 dan diagonal sampingnya adalah 0. Ini. Yang diagonal utamanya dia berupa angka, tidak 0. Tapi isi yang lainnya adalah 0. Ingat ya, matrik diagonal itu dia matrik persegi. Artinya kalau persegi ordonya sama. Kalau tidak persegi tidak bisa berubah menjadi matrik diagonal. Ini ordo 2 kali 2, ini ordo 3 kali 3, ini contohnya. Kemudian matrik identitas adalah matrik elemen diagonal utamanya adalah 1. Jadi setiap diagonal utamanya ini nilainya 1. Nah, contohnya. Ini namanya matrik identitas. Jadi kalau ini 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 ordonya. Kemudian yang terakhir adalah matrik kalar. Matrik kalar adalah yang elemen diagonal utamanya sama. Kalau di sini diagonal utamanya 2, berarti di sini 2, yang lainnya adalah 0. Yang ini negatif 3, negatif 3, negatif 3, yang lainnya adalah 0. Ini 4, 4, 4, artinya angka yang di diagonal utamanya ini sama. Kemudian yang lainnya adalah 0, maka dia disebut dengan matrik kalar. Nah, ya, sampai di sini dulu penjelasan kita kali ini. Terima kasih. Seandainya ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan di WA group. Kemudian untuk tugasnya tadi, saya perjelas lagi. Tugasnya tadi kalian memprint lembar kegiatan siswa tadi, kemudian diisi, dijawab. Nah, setelah itu nanti tugasnya itu dikumpulkan di sekolah. Kata motivasi terakhir, betapa bodohnya manusia, dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalu. Semoga kita tidak jadi seperti manusia bodoh. Sampai di sini dulu kegiatan belajar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.